Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endri Jahani Putri dengan NIM 1128. Di sini saya akan presentasi mata kuliah tentang Terma 2 dan materi tentang komunikasi dan pemasaran. Ibu Dr. Niken Wiyapaluti, SDP, MSc. Untuk jurnal yang saya presentasikan berjudul Non-Emulsification of Orange Peel Essential Oil Using Sonication and Native Gas. Untuk latar belakangnya sendiri, minyak esensial atau kulit jeruk OPEO adalah salah satu minyak esensial penting yang paling umum digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. OPEO biasanya mencakup limonen 94%, myrcene 2%, linalol 0,5%, oktanol 0,4%, dekanol 0,4%, nerol 0,1%, dan geranol 0,1%. Karena aromanya yang khas dan biayanya rendah, penggunaan senyawa tersebut selalu dipertimbangkan oleh industri makanan. Tetapi penerapannya dikaitkan dengan masalah seperti kurangnya kompatibilitas dan kelarutan di sebagian besar lingkungan makanan, volatilitas dan ketidakstabilan selama pemrosesan dan penyimpanan. Maka dari itu, beberapa metode perlu digunakan untuk meningkatkan stabilitas minyak atsiri ini dalam lingkungan makanan. Dalam hal ini, nanoemulsi menjadi salah satu proses yang paling penting untuk meningkatkan kelarutan, nanokapsulasi, dan perlindungan. Nanoemulsi adalah sekelompok emulsi yang memiliki ukuran tetesan sebagian besar lebih kecil dari 100 nm dan telah digunakan untuk banyak aplikasi industri karena stabilitas kinetiknya yang tinggi, viskositasnya yang rendah, dan transparansinya yang tinggi yang tidak terbentuk secara spontan. Nah, dalam industri makanan, nanoemulsi biasanya diproduksi menggunakan metode semikasi. Penggunaan semikasi untuk menghasilkan nanoemulsi ini merupakan perkembangan terkini. Nah, dalam industri nanoemulsi sendiri, penggunaan ultrasonikasi mempunyai beberapa variabel seperti amplitude, waktu, sonikasi, serta suhu dapat efektif terhadap karakteristik emulsi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kondisi sonikasi yang berbeda serta keberadaan gam asli pada beberapa sifat fisik dan reologi nanoemulsi OPEO menggunakan metodologi permukaan respon atau RSM. Untuk bahannya sendiri di sini ada minyak esensial kulit jeruk atau OPEO, kemudian ada gum tragasan, persian gum, tin 80, natrium azid, dan air deionisasi. Untuk metodenya sendiri yaitu yang pertama ada persiapan gum tragasan dan persian gum. Yang pertama itu dari gum tragasan dan persian gum ini dihaluskan menggunakan penggiling domestik dan setelah melewati sejumlah saringan, bubuknya dikumpulkan dan disimpan dalam wadah tertutup. Selanjutnya ada metode dispersi persian gum dan gum tragasan. Untuk menyiapkan dispersi bubuk persian gum dan gum tragasan ini ditimbang secara bertahap, kemudian ditambahkan ke gelas kimia berisi air deionisasi pada pengatur magnet untuk mendapatkan dispersi yang seragam. Kemudian ditambahkan natrium azida sebanyak 0,04% ke dalam dispersi sebagai zat antimikroba. Setelah itu, untuk memastikan hidrasi penuh, dispersi diinkubasi dalam pemanas air selama 30 menit pada suhu 50 derajat Celcius dan kemudian disimpan selama 24 jam pada suhu kamar. Kemudian ada metode pemisahan fraksi persian gum dan gum tragasan tidak larut air. Untuk yang pertama ini, dispersi dipindahkan ke dalam tabung plastik berukuran 50 ml, kemudian fraksi larut dan tidak larut ini dipisahkan dengan sentrifugasi pada 20.000 gram selama 20 menit pada suhu 25 Celcius. Selanjutnya, fraksi dipisahkan secara manual dan setelah menimbang fase, jumlahnya bahan kering ditentukan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian ada metode persiapan nanoemulsi. Untuk yang pertama ini, nanoemulsi minyak dalam air dibuat menggunakan OPEO 1% sebagai fase minyak dan campuran tin 82%. Gabungan fraksi pelarut
PG dan TG ini sebanyak 0,25% dan air deionisasi sebanyak 96,75% sebagai fase air, sehingga formulasi seluruh sumber adalah 1% OPU, 2% Twin, 80 dan 0,25% GAM dengan perbandingan percampuran 75:25. Semua emulsi disiapkan melalui proses 2 tahap, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dicampur pada suhu kamar 25 Celcius menggunakan magnet mengaduk selama 15 menit dalam kecepatan 700 rpm. Setelah itu mereka disonikasi dengan diameter 9,1 mm dalam dinding ganda sel kaca berbentuk silinder tempat sonotrot dibenamkan 1 cm di bawah permukaan emulsi. Sonikasi dilakukan di berbagai amplitudo untuk waktu yang berbeda dan dikendalikan oleh perangkat lunak. Total energi masukan juga dicatat untuk setiap perawatan. Sonikasi dilakukan keluar pada berbagai suhu yang dijaga konstan dan selama sonikasi dengan sirkulasi cairan pendingin melalui jaket ruang untuk mengendalikan suhu selama proses sonikasi. Pada kaca silinder berdinding ganda diukur dirancang karena sirkulasi anti beku terus-menerus cair melalui jaket tanam kumparan spiral dan suhu premix dijaga konstan pada suhu yang diinginkan selama sonikasi. Kemudian ada metode pengukuran tetesan dan distribusi ukuran. Yang pertama ada persiapan bahan nanoemulsi, kemudian dilakukan pengukuran hamburan cahaya. Kemudian ada metode tetesan pengukuran rheologi, yaitu nanoemulsi disiapkan lalu dilakukan pengukuran rheometer block cell. Kemudian ada metode stabilitas pada penyimpanan berbeda. Nanoemulsi sebanyak 20 gram, kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca 25 ml dan dilakukan penutupan tutup plastik dan aluminium foil. Kemudian dilakukan penyimpanan suhu sebanyak 3, yaitu 5 Celcius, 25 Celcius, dan 45 Celcius selama waktu 12 minggu. Kemudian ada metode analisis statistik, yaitu analisis statistik ini menggunakan ANOVA atau dan perhitungan koefisien regresi prosedur bertahap kinerja untuk menyederhanakan model dan pembuatan plot dilakukan dengan perangkat lunak desain expert. Kemudian ada data pembahasan. Data pembahasan di samping menunjukkan bahwa ANOVA menunjukkan bahwa koefisien penentuan berganda atau R2 dari model untuk dependent variabel masing-masing adalah 0,99, 0,80, 0,88, dan 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa model polinomial kuadrat hanya cukup untuk itu, untuk mendeskripsikan dan memprediksi pengaruh variabel independen terhadap masukan energi dan rata-rata Z. Kemudian ultrasonikasi variabel dengan pengaruh terbesar terhadap masukan energi bentuk linear. Ultrasonikasi amplitudo adalah P lebih dari 0,001. Kemudian interaksi antara amplitudo dan waktu sonikasi serta waktu sonikasi dan suhu proses juga mempunyai pengaruh yang signifikan, P lebih dari 0,05. Nah, untuk rata-rata Z dari nanoemulsi pada tabel 4 ini, variabelnya mempunyai pengaruh terbesar terhadap respon dan ini adalah bentuk linear dari waktu sonikasi P lebih dari 0,001, kemudian amplitudo P lebih dari 0,01 dan proses suhu P lebih dari 0,05 diuji dengan suhu kuadrat proses suhu P lebih dari 0,01. Kemudian hasil pembahasan energi yang masuk ini menunjukkan nilai maksimum hasil pembahasan energi yang masuk ini menunjukkan pengaruh amplitudo dan suhu pada waktu yang konstan selama 120
respon pada konsumsi energi ditunjukkan pada gambar B. Dampak amplitudo jauh lebih tinggi daripada suhu, apalagi pada amplitudo konstan senilai 85%, pengaruh waktu proses aktif konsumsi energi jauh lebih tinggi daripada suhu. Kemudian ada hasil pembahasan viskositas menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap viskositas mengalami penurunan hingga ke titik pusat. Setelah itu, di sekitar titik pusat, viskositas minimum tercapai. Sementara itu, dibandingkan dengan yang lain, variabel pengaruh kuadrat, suhu proses juga sangat tinggi, sama dengan P lebih dari 0,001. Kemudian ada hasil pembahasan nilai Z menunjukkan pada gambar A, dengan meningkatnya intensitas dan durasi sonikasi, nilai rata-rata Z diturunkan dan nilai minimumnya adalah mencapai 94% amplitudo sonikasi dan 138 sekund waktu sonikasi. Gangguan tetesan juga sebagai mekanisme utama emosi. Nah, di sini di gambar 3B ini, dengan menaikkan suhu hingga 25 derajat Celcius, rata-rata Z ini meningkat, sedangkan rata-rata Z ini menurun pada suhu yang lebih tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam temuan ini, suhu konstannya yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian ada hasil pembahasan polydispersitas menunjukkan meningkatnya intensitas dan durasi komunikasi PDI ini menurun. Sementara itu dibandingkan dengan suhu proses, pengaruh variabel lain jauh lebih tinggi sama dengan P lebih dari 0,0001. Kemudian ada hasil pembahasan optimalisasi kondisi untuk produksi nanoemulsi menunjukkan sanitasi bahwa waktu suhu proses untuk mencapai nilai prediksi terbaik Z rata-rata ini sama dengan 13 nm dan PDI-nya ini 0,457 adalah 94%, 138 titik dan 37 derajat Celcius. Nah, pada tabel 2, nilai rata-rata Z dan PDI nanoemulsi ini diproduksi pada kondisi optimal setara dengan 12,68 nm dan 0,439 masing-masing. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sangat ada korelasi yang baik antara hasil praktis dan nilai estimasi model. Kemudian ada hasil pembahasan perilaku arus menunjukkan bahwa yang pertama, hubungan linear antara laju geser dan tegangan geser. Ya, dalam rentang aliran laminar, viskositasnya tidak bergantung pada apapun. Laju geser yang menegaskan perilaku Newtoniannya. Nah, pada laju geser konstan, viskositasnya ini tetap konstan meskipun waktu geser ini meningkat. Kemudian perilaku diamati di semua nanoemisi bahkan setelah 3 bulan penyimpanan pada suhu 5 derajat, 25 derajat, dan 45 derajat. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ini, fraksi larut konversia dan ragasan ini bersama dengan pengemulsi yaitu twin lawan bulu ini dapat digunakan dalam struktur nanoemulsi yang stabil. Selain itu, penerapan metode penemukan respon dan penemukan kondisi optimal proses emulsifikasi ultrasonik untuk menghasilkan nanoemulsi OPO adalah metode yang sangat efektif. Nanoemulsi menunjukkan perilaku Newton dan secara fisik stabil pada suhu 5 dan 25 derajat Celcius selama 3 bulan penyimpanan. Hasil ini menjelaskan potensi kemampuan teknik ultrasonik untuk produksi emulsi minyak asiri skala nano dengan stabilitas kinetik jangka panjang dapat digunakan dalam produk makanan dan farmasi. Nah, demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.